Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang karakteristik perkembangan peserta didik usia SMP. Kelompok kami yang beranggotakan Amelia Nindi Lestari, Griselda Kian Heris Hertina, Karisma Miftah Kulcena, dan Muhammadun Najifah. Untuk ulasan materi, kita akan membahas yang pertama yaitu perkembangan kognitif anak SMP, yang kedua yakni perkembangan bahasa anak SMP, dan yang ketiga perkembangan moral anak SMP. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Berikut adalah pengertian dari perkembangan kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki persamaan dengan kata knowing atau mengetahui. Istilah kognitif menurut Chaplin adalah salah satu wilayah atau domain atau ranah psikologis manusia yang meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan, dan keyakinan. Dalam perkembangan kognitif, ada tingkatan perkembangan intelektual. Yang pertama, kedewasaan. Yang kedua, penalaran moral. Yang ketiga, pengalaman logika matematika. Yang keempat, transmisi sosial. Dan yang terakhir, pengaturan sendiri. Kita beranjak ke perkembangan bahasa anak SMP atau bagian 2. Menurut Sinolongan dan Semiawan, bahasa merupakan media komunikasi untuk menyampaikan pendapat, mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan lain sebagainya. Setiap bahasa pastinya memiliki karakteristik yang cenderung bervariasi atau bermacam-macam, dan setiap bahasa memiliki karakteristik yang umum. Bahasa memiliki berbagai macam jenis. Ada bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa isyarat, atau bahasa tubuh. Proses perkembangan bahasa anak usia SMP. Pada anak usia SMP akan memasuki tahap 4, yakni anak akan mulai menggunakan struktur bahasa yang lebih rumit dan kompleks, sehingga anak akan melibatkan gabungan-gabungan kata atau kalimat yang sederhana dengan dasar komplementasi, relativasi, dan konjungsi. Perkembangan bahasa anak akan didapatkan melalui interaksi bersama keluarga, di lingkungan sekolah, serta di lingkungan sosial masyarakat. Selain proses, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia SMP. Ada 2 jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi evolusi biologi, jenis kelamin, kecerdasan, keinginan serta dorongan untuk berkomunikasi, dan kepribadian. Sedangkan faktor eksternal yaitu ada faktor kognitif, lingkungan luar, kesehatan, dan keluarga. Yang ketiga ada perkembangan moral anak SMP. Pengertian dari moral anak usia SMP. Moral diambil dari bahasa Latin mos, jamak mors, yang berarti kebiasaan atau adat. Sementara moralitas secara lugawi juga berasal dari kata mos bahasa Latin, jamak mors, yang berarti kebiasaan atau adat istiadat. Kata bermoral mengacu bagaimana suatu masyarakat yang berbudaya berperilaku, dan kata moralitas juga merupakan kata sifat dari moralis, mempunyai arti yang sama, maka dalam pengertiannya lebih dilekatkan pada penggunaan moralitas karena sifatnya yang abstrak. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan yang baik dan yang buruk. Moral pastinya mempunyai tingkatan dan proses perkembangan yang meliputi pertama tingkatan perkembangan moral, perkensional moralitas, konvensional, dan pasca konvensional. Sedangkan proses perkembangannya meliputi orientasi kepatuhan, orientasi hedonistik, orientasi anak yang baik, orientasi keteraturan, orientasi kontrol, dan orientasi kata hati. Dan perkembangan moral peserta didik SMP. Menurut Daniel Susanto, pertumbuhan ataupun perkembangan pada masa remaja biasanya ditandai oleh beberapa perubahan-perubahan seperti di bawah ini, yakni perubahan fisik, perubahan intelektual, dan perubahan emosi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf.
dan kemudian kami akan melanjutkan untuk diskusi tanya jawab di WhatsApp grup. Kami dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.